Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, baik dari Indonesia Barat ataupun Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah tentunya. Selamat datang kembali di webinar kerjasama kita, webinar yang diinisiasi oleh Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Matematika, dan juga kerjasama dengan Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education yang kita singkat dengan IGRIME. Nah, ini adalah sesi kedua webinar kita setelah sesi pertama yang kita laksanakan pada bulan kemarin dan tahun kemarin juga. Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di episode kedua. Kalau di episode pertama, dulu kita membahas tentang budaya, etnomathematics, dan peluang riset dalam bidang tersebut untuk mahasiswa, dosen, ataupun guru gitu kan ya. Untuk kali ini kita mempunyai tema yang lain. Untuk kali ini kita temanya adalah eh, tentang merancang lingkungan pembelajaran matematika berbasis media manipulatif konkret dan juga digital. Tadi di awal sebelum kita buka formal sudah ada pembicaraan dengan kedua narasumber kita dan juga Bapak Kaprodi dari Universitas Negeri Makassar bahwa sejauh apa sih sebanyak apa sih mahasiswa melakukan penelitian atau skripsi dengan menggunakan media baik yang konkret ataupun yang digital dalam penelitian mereka dan dapat pandangan bahwa ada sih yang melakukan eksperimen tapi perlakuannya menggunakan media dan ada juga yang fokusnya ke pengembangan media itu sendiri. Nah, nah bagi peserta di sini momentum hari ini akan sangat tepat sekali karena kita punya dua narasumber yang kemampuan yang sangat kompeten dalam hal ini gitu kan ya dan nanti semoga bisa menjadi inspirasi bagi para peserta untuk melakukan penelitian di pendidikan matematika dengan menggunakan media. Nah, tujuan dari webinar ini, seperti yang saya katakan tadi, memberikan ide awal, memberikan informasi tentang penggunaan media dalam penelitian, baik itu skripsi, tesis, ataupun juga dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Terus output yang kita harapkan setelah ini maraknya penelitian yang menggunakan media. Karena kita tahu banyak sekali tema penelitian, syukur-syukur kalau banyak mahasiswa terinspirasi melakukan penelitian dengan baik. Nah, kita dari daftar peserta yang mendaftar sampai tadi malam, saya lihat ada sekitar 101 peserta dengan distribusi yang cukup bagus, mayoritas mahasiswa, jadi ini tepat sasaran gitu ya. Dan diikuti dengan dosen, saya terkejut juga ternyata banyak dosen yang berpartisipasi. Nah, ini akan bagus sekali kalau misalnya ke depan bisa ada kolaborasi atau kerjasama sesama dosen ataupun juga dengan para pembicara dengan prodi pendidikan matematika dari UNM ataupun dengan IGRIME yang terkait dengan penelitian menggunakan media. Dan juga ada guru. Nah, ini juga bagus. Kali aja nih guru nanti bisa menjadi inspirasi bagaimana menggunakan media dalam pembelajaran matematika di kelas. Dan juga ada profesi yang lain. Untuk sebaran peserta Indonesia banget. Peserta tersebar dari Sumatera, dari Aceh yang paling ujung, ada dari Sumsel gitu kan, yang paling banyak untuk di wilayah Sumatera, ada juga yang dari Jawa, ada juga yang dari Kalimantan dan juga Sulawesi dan juga yang menarik ini ada yang dari Maluku Utara. Nah, itu daerah-daerah itu saya tulis font besar itu menandakan sebagian besar peserta. Jadi mayoritas ini dari Sulsel disusul dengan Kalteng. Ini menarik ini Kalteng. Kita tidak punya pembicara dari Kalteng tapi ternyata banyak peserta dari Kalimantan Tengah. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sejauh ini ada 55 peserta, gitu kan ya. Kita tunggu 50 peserta yang lainnya untuk join selama webinar nanti. Dan kita punya dua narasumber yang sangat kompeten. Nanti narasumber pertama ini adalah Bapak Dr. Nasrullah dan narasumber kedua kita adalah Ibu Ansa Fatwasari. Kita sapa dulu. Eh, Mas Nasrul, saya panggilnya Mas Nasrul ini ya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Oke, siap berbagi Ya. ilmu hari ini dengan para peserta? Insya Allah siap berbagi.
untuk Iya. kemajuan pendidikan kita, terutama Baik. pendidikan matematika ya. Wah, baik-baik. Saya juga siap mendengarkan dan menyimak ini nanti. Oke, terima kasih Bang Nasrul. Saya ke pembicara yang kedua, Kak Nisa. Nih. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nisa. Waalaikumsalam, Mas Badrun. Saya panggil Kak ya, fix ya. Oke, ya, oke. Sudah siap ya berbagi ilmu ya nanti Insya setelah Allah. Bang Nasrul. Oke, oke. Saya juga siap menyimak materi dari Kak Nisa. Dan ini adalah acara kita, gitu kan ya. Kita sudah buka dan kita sudah secara resmi apa namanya mengawali ini dan tak lengkap kalau misalnya kita tidak ada sambutan dari Kaprodi dari Pendidikan Merdeka dari Universitas Negeri Makassar. Kita sapa dulu. Pak Fajar, apa kabar? Ya, baik Mas Fadrun, Alhamdulillah sehat. Oke, banyak nih ya pasukannya ya dari Sulawesi Selatan ya kayaknya. Insya Allah saya sosialisasikan ke para mahasiswa. Oke, oke, keren, keren, keren. Oke, untuk supaya acara ini resmi dibuka, kami persilakan ke Bapak Dr. Fajar untuk membuka webinar kedua ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Fadrun atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan untuk merepresentasikan kondisi geografis kita dari Indonesia Barat sampai Timur. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang ya untuk masing-masing peserta dari Indonesia Barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Karena di Indonesia bagian timur, khususnya yang di Maluku Utara ya, di sana sudah jam 11 lewat 19 menit. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk bergabung di ruang virtual ini dalam rangka webinar yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Matematika UNM bekerja sama dengan IGRIMA, Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua IGRIMA, Bapak Ahmad Badrun Kurnia, MSc PhD, beserta jajarannya ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Semoga kita senantiasa menghidupkan kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah seperti ini dan juga mungkin terkait dengan kolaborasi riset ke depannya. Yang terhormat para pembicara kita, yang pertama Bapak Dr. Nasrullah MPD, ya ini sekretaris jurusan saya. Di tengah kesibukan beliau sebagai sekretaris jurusan, ya, 2 hari ke depan kita akan menjalankan kuliah perdana semester genap di Universitas Negeri Makassar. Tentunya sebagai seorang sekretaris jurusan sedang sibuk-sibuknya menyusun jadwal ya, dengan mempertimbangkan jumlah ruangan, jumlah mahasiswa, jumlah kursi, dan mungkin juga mengakomodir arahan-arahan dari dosen-dosen jurusan. Ya, terima kasih Mas. Ini saya ikut Mas Badrun, saya panggilnya Mas ya. Terima kasih Pak Nasrullah telah menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri di webinar ini. Ya, selanjutnya yang saya hormati Ibu Anissa Fatwasari MSc. Ya, baru kali ini saya memanggil Mbak Anissa dengan Ibu, yang sebelumnya selalu panggil Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Anissa? Baik, agak aneh sih manggil Pak Fajar Betul. gitu ya. Iya, Biasanya juga langsung panggil nama kan. iya. Oke, sekarang sudah berubah, banyak yang berubah mungkin Mbak. Ya oke, gimana kabarnya Mbak? Baik ya. Baik, Cuaca, Alhamdulillah. ya tadi Mas Badrun menyampaikan kabar cuaca di Jombang. Kalau di Surabaya gimana? Di Surabaya agak mendung, tapi tidak ada gejala akan segera turun hujan. Oh iya, sama di Makassar. Sekarang mendung, tapi cenderung cerah. Ya tadi mendung, tapi sekarang mulai cerah sedikit. Iya, Mbak Nisa ini teman S2 saya yang ya saya kenali. Beliau orangnya tekun ya, ceria, senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat kepada teman-temannya, termasuk saya. Ya, terima kasih Mbak Nisa Sama-sama. telah
bersedia menjadi pemateri di webinar kali ini. Ya, yang saya hormati para dosen, para guru, adik-adik mahasiswa, ya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Badrun, tema pada webinar episode 2 ya, kali ini adalah merancang lingkungan pembelajaran matematika berbasis media manipulatif, konkret dan digital. Ya, mungkin beberapa dari kita tidak lazim ya mendengar istilah lingkungan pembelajaran matematika itu seperti apa sih? Apakah kita menciptakan suasana di sekitar kelas yang mendukung pembelajaran misalnya? Ataukah kita melengkapi pembelajaran dengan fasilitas media atau alat-alat yang berkaitan dengan matematika? Ataukah lingkungannya itu bukan atau tidak terbatas pada alat yang sifatnya konkret, mungkin juga bisa seperti faktor atau dukungan psikologis yang mendukung siswa dalam pembelajaran. Ya, mungkin akan lebih detail dijelaskan oleh para narasumber kita. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, tentunya kita tahu ya fungsi media itu untuk meningkatkan pemahaman siswa, penghantar materi, meningkatkan keterlibatan siswa ya, atau peserta didik, membantu visualisasi konsep yang abstrak. Namun pada kata kunci dari tema webinar ini adalah media yang sifatnya manipulatif. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan bagi beberapa dari kita. Apakah yang dimaksud dengan manipulatif ini adalah manipulasi informasi atau manipulasi data, ataupun mungkin manipulasi media yang dapat dimanipulasi, yang sifatnya adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari siswa misalnya. Ya, tentunya penjelasan atau teori tentang media pembelajaran ya di tengah perkembangan AI, games yang sifatnya siswa, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat berwebinar. Kami berharap dalam kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang baru, insight ya, inspirasi, serta mungkin menjadi solusi yang relevan ya dalam mengembangkan lingkungan pembelajaran matematika yang sifatnya inovatif dan menyenangkan. Semoga juga dapat mendukung atau memicu lebih banyak kolaborasi ya dalam riset pendidikan matematika di masa mendatang. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, sebelum saya buka, saya beri pantun dulu ya. Matematika kita pelajari Cakep. ya, IGRIME dan Prodi Pendidikan Matematika siap memberikan pencerahan. Ya, demikian Bapak dan Ibu, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, saya buka webinar pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama tadi bikin pantunnya? Eh, Singkat, Mas. Oh, Yang penting mantap. ada kata kunci IGRIME Pendidikan Matematika. Ya. Oke, keren, keren, keren. Untuk peserta, memang kami kadang kesepolosan tidak memanggil Bapak dan Ibu karena kami dulunya masa mudanya adalah bersama-sama. Jadi kita masih terbiasa dengan panggil nama dan juga panggil Bang ataupun Mas seperti itu. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti terpeleset di lidah. Oke, terima kasih Bapak Fajar atas pembukaannya dan webinar ini resmi kita mulai. Nah, kita masih ada waktu sekitar 4 menit untuk membacakan CV, gitu kan ya, sebelum nanti 9.30 WIB kita mulai dengan pembicara pertama. Oke, narasumber pertama kita adalah Bapak Nasrullah, Dr. Nasrullah SPD MPD, dan beliau sekarang adalah menjabat Sekretaris Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Makassar. S1 sampai S3 beliau tempuh di Universitas Negeri Makassar sendiri, namun ada yang menarik ini, beliau 2 kali S2.
Nah, jadi setelah S2 di Universitas Negeri Makassar dan sebelum S3 di Universitas Negeri Makassar, beliau menempuh juga S2 di Universitas Sriwijaya. Jadi 2 gelar, 4 gelar. Kayaknya lebih panjang nama gelarnya daripada nama aslinya ini. Mantap. Oke, keahlian beliau adalah pendidikan matematika pastinya, teknologi pembelajaran matematika, PMRI, pendidikan matematik realistik Indonesia, bagi yang belum tahu singkatannya, dan juga desain riset dalam pendidikan matematika. Karya-karya beliau banyak sekali, saking banyaknya saya ambil 2 yang terkait sama tema webinar kita hari ini, yaitu pengembangan alat peraga virtual dalam pembelajaran literasi matematika, IPv 5, nah, bagi siswa SMP, dan juga penggunaan alat peraga manipulatif untuk pembelajaran konsep pecahan bagi guru matematika tingkat SMP. Ada banyak HKI yang beliau punya. Salah satunya adalah prototipe alat peraga manipulatif matematika berbahan akrilik. Nah, ini pastinya sudah sangat jelas sekali kalian beliau sangat relate dengan tema webinar kita hari ini. Selanjutnya, Ibu Anissa Fatwasari, SPD MSc. Beliau sekarang adalah dosen S1 Pendidikan Matematika di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pendidikan beliau S1 tempuh di Universitas Negeri Surabaya dan dilanjutkan dengan program kerjasama yang kita namakan INPOME, International Master Program on Mathematics Education, di 2 kampus. 1 tahun beliau menempuh pendidikan di UNISA dan 1 tahun yang lainnya di Utrecht University Belanda. Nah, minat bidang riset beliau adalah literasi matematika atau numerasi, matematika dan budaya, dan juga pendidikan calon guru matematika. Nah, saat mengajar, mata kuliah yang beliau ampu adalah PMRI, sama dengan Bang Nasrul tadi, sejarah matematika dan juga metode penelitian. Nah, kayaknya ini nanti terkait sama metode penelitian ini bisa jadi ini temanya, tapi kita lihat dulu nanti kayak apa. Saat ini, selain di STKIP Al-Hikmah, untuk yang sekarang beliau mewakili bisa dikatakan mewakili pembicara dari IGRIME karena beliau adalah salah satu pengurus di IGRIME juga. Nah, itu sisi dari kedua narasumber kita, dan waktu dan tempat bisa kita persilakan setelah ini 9.30 atau 10.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti Bapak Nasrul selama 30 menit, saya izin 5 menit sebelumnya, berarti saya ingatkan waktu kurang 5 menit, terus nanti langsung dilanjutkan Ibu Anissa, berarti kalau waktu Indonesia Barat berarti jam 10 sampai 10.30, gitu ya. 5 menit juga saya izin untuk memberi reminder seperti itu. Oke, langsung saja saya stop sharing, silakan untuk Bapak Nasrul dipersilakan untuk sharing screen dan menyampaikan materinya selama 30 menit ke depan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang ya. Saya ingin mengucapkan pertama terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Matematika yang telah memfasilitasi kegiatan ini bekerja sama dengan IGRIME yang diketuai oleh eh, Bapak Badrun Kurnia MPD PhD ya. Mohon maaf kalau salah menyebut. Kemudian narasumber Ibu Anissa Patwasari SPD MSc ya. Dan juga mahasiswa, eh, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang berkesempatan mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Ya, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan Allah atas limpahan rahmat, karunia, hidayah inayak kepada kita semua. Salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Suatu kehormatan bagi saya dalam kesempatan ini berbagi pengetahuan, sharing pengalaman belajar terkait dengan apa yang kami lakukan ya di kampus, terutama di jurusan Matematika FMIPA UNM. Dan dalam kesempatan ini, judul yang uh,
diamanahkan adalah merancang lingkungan pembelajaran matematika berbasis media manipulatif konkret dan virtual. Mohon izin saya share screen. Ya, apakah terlihat dengan jelas? Ya, terlihat. Ya, baik. Jadi, eh, media manipulatif konkret dan virtual pada dasarnya adalah salah satu mata kuliah yang ada di jurusan kami. Jadi, mata kuliah ini berorientasi pada pengembangan, bukan hanya pada pengembangan kognitif atau pengetahuan mahasiswa saja terkait dengan apa yang dimaksud dengan media manipulatif, konkret maupun virtual. Tapi juga kita kembangkan kompetensi yang dapat mereka miliki untuk melengkapi sebagai misalnya pendidik matematika atau sebagai seorang peneliti pada bidang pendidikan matematika. Ah, di samping itu juga ada kompetensi lain yang dapat berkembang dari ajaran untuk mata kuliah ini, di mana mahasiswa dapat melakukan ekspansi pengetahuan mereka yang mungkin selama ini hanya berfokus pada pembelajaran matematika, tetapi dengan adanya mata kuliah media pembelajaran manipulatif konkret teknologi karena memanfaatkan teknologi hingga digunakan matematika. Jadi ada banyak hal yang mereka pelajari, ada banyak hal yang mereka kan, banyak hal yang mahasiswa miliki proses pembelajaran melalui mata kuliah ini. Ya, baik. Dalam kesempatan ini, eh, bagaimana kita merancang lingkungan pembelajaran matematika? Mungkin kita berangkat dari beberapa ya, berapa pendapat dari para ahli ya. Yang pertama adalah dari Margianti Eko, Eko Sri Margianti. Beliau ini meneliti tentang classroom learning environment, achievement and attitudes in statistics and linear algebra at the tertiary level in Indonesia. Nah, ini doktoral dissertation beliau yang ditulis di Curtin University of Technology. Dan intisari dari penelitian yang beliau peroleh bahwa lingkungan pembelajaran matematika adalah keseluruhan kondisi pedagogis, sosial, dan struktural dalam kelas yang mahasiswa yang tercermin melalui pola interaksi dosen mahasiswa, interaksi antar mahasiswa, keteraturan kelas, orientasi pada tugas, dukungan dosen, kesempatan berpartisipasi, serta iklim keadilan dan kolaborasi. Nah, dan lingkungan ini terbukti berpengaruh langsung terhadap hasil belajar atau achievement dan sikap belajar atau attitudes mahasiswa. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan penjelasan Kaprodi sebelumnya bahwa ya berbicara tentang lingkungan pembelajaran berkaitan dengan kondisi pedagogis, sosial, dan struktural. Nah, kondisi pedagogis ini atau kondisi sosial yang ada di dalam lingkungan pembelajaran ya sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran yang alami oleh siswa di dalam kelas. Pelajaran ini yang menggiring mereka untuk membentuk pengalaman belajar. Pengalaman belajarlah inilah yang kemudian secara dalam akan membentuk kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa. Dan pembentukan kompetensi itu yang tidak jauh dari pola interaksi yang dibentuk dari berbagai aktivitas yang dirancang sedemikian rupa, sehingga setiap mahasiswa itu akan memanfaatkan kesempatan belajar, akan berpartisipasi dalam proses belajar itu,
hingga kemudian terbentuk suatu keteraturan, terbentuk suatu struktur, orientasi pada tugas, ya, sehingga pada gilirannya pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar akan secara berulang-ulang mengarah kepada pembentukan kompetensi yang diharapkan. Ya, menurut Eko Sri Margianti dalam disertasi beliau, kemudian ada pendapat yang kedua, ini menurut Fraser. Dalam penelitian yang berjudul Learning Environments Research Yesterday, Today, and Tomorrow. Ya, ini ada dalam uh, kumpulan tulisan yang berjudul Studies in Educational Learning Environments yang dicetak di Singapura oleh World Scientific Publishing. Ah, Menurut pendapat beliau bahwa lingkungan pembelajaran merujuk pada iklim psikososial kelas yang dibentuk oleh interaksi siswa dengan siswa, guru dengan siswa, yang mencakup dukungan guru, keterlibatan siswa, kerjasama, kedekatan sosial, dan keadilan, sebagaimana dipersepsikan oleh siswa dan diukur melalui instrumen berbasis skala Likert. Jadi, apa yang dikemukakan oleh Fraser ini sejalan dengan pendapat Eko Sri Margianti tadi berkaitan dengan pengaruh sosial yang ada di dalam kelas, ya, melalui pola interaksi juga. Pola interaksi ini dibangun oleh siswa, guru, ya, melalui berbagai macam aktivitas. Jadi ada dua pendapat yang berkaitan dengan kondisi sosial di dalam kelas. Kemudian pendapat yang ketiga, ini. Ini kalau nama ini saya kira tidak asing di kalangan PMRI, Prof. Zulkardi. Beliau juga meneliti dalam disertasinya yang berjudul Developing a Learning Environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian Student Teachers. Doctoral Dissertation, University of Twente, NCD, The Netherlands. Dalam penelitian beliau, ya, intinya bahwa lingkungan pembelajaran itu adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung mahasiswa calon guru dalam mempelajari dan menerapkan RME. Nah, prototipe yang beliau kembangkan disebut dengan Le Cascade IMEI yang menggabungkan teknologi internet dengan pembelajaran tatap muka. Jadi ada modernisasi dengan pelibatan teknologi di dalam penelitian Prof. Zul, ya, melalui disertasi beliau. Jadi kalau kita lihat ini ada perubahan dari kondisi sosial yang ada di dalam kelas, kemudian lingkungan pembelajaran itu tidak hanya berorientasi di dalam kelas saja, tapi juga bisa dibawa ke ruang kelas yang bersifat virtual, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Zulkardi melalui Le Cascade IMEI. Dengan modernisasi ini, kita bisa melihat ada ekspansi ruang kelas, bahwa ruang kelas itu tidak hanya berada di dalam ruang yang dibatasi oleh tembok, dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas fisik, tetapi juga bisa dibawa ke ruang kelas non-fisik, seperti misalnya Le Cascade IMEI ini berarti berada di dalam ruang pembelajaran bersifat virtual. Inilah yang kemudian pada saat ini mungkin kita sering mengenalnya dengan LMS, Learning Management System. Kalau di UNM itu kami punya dulu namanya Samoke, sekarang LMS UNM. Kemudian ini ya sebenarnya masih ada yang terbaru lagi, tapi yang dalam kesempatan ini saya mencoba memperkenalkan pendapatnya Sivik Bas dan Kaiser tahun 2021 dalam kajiannya tentang A Systematic Review on Task Design in Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments, DIMLES. Ya, DIMLES.
Beliau mengemukakan bahwa ekosistem belajar matematika yang dibangun melalui penggunaan lingkungan digital dinamis. Ya, jadi kalau Prof. Zul tadi masih menulis tentang pembelajaran berbasis internet yang dibuat di Lekkerskite IMEI, kalau di Cefikbas dan Kaiser ini memperkenalkan lingkungan digital dinamis, Dynamic Mathematics Environment, ya. Dynamic Mathematics Environment ini ya membentuk suatu lingkungan yang eh, disebutnya dengan DIMLES. DIMLES ini diharapkan memediasi interaksi siswa dengan tugas, representasi matematika, dan proses eksplorasi konseptual. Ya, jadi di dalam pembelajaran matematika berbasis teknologi, lingkungan pembelajaran tidak lagi dipahami semata sebagai konteks sosial kelas. Ya, jadi tidak lagi dipahami sebagai konteks di dalam ruang kelas fisik saja, tetapi bagaimana ruang matematika yang dinamis, adaptif istilahnya Kak Prodi tadi, itu dimediasi oleh desain tugas dan representasi digital. Ya, lingkungan semacam ini memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan objek matematika melalui manipulasi. Ya, jadi eh, konsep matematika yang biasa dimanipulasi ke dalam bentuk media pembelajaran manipulasi konkret, ya, itu adalah salah satu bentuk representasi untuk membantu siswa kita dalam menghubungkan atau mengkoneksikan apa yang apa yang mereka pahami, ya, dengan media-media sehingga eh, proses berpikirnya yang mungkin tadi abstrak dapat semi konkret atau konkret, ya. Jadi manipulasi ini berfungsi untuk menjembatani proses berpikir kalau dalam media pembelajaran, ya, untuk menjembatani proses berpikir yang biasanya dialami secara abstrak melalui konsep-konsep matematika yang memang abstrak, melalui penyajian konkret dalam bentuk media pembelajaran manipulatif. Nah, dengan media pembelajaran manipulatif ini memungkinkan penggunanya, usernya atau siswa atau mahasiswa melakukan eksplorasi. Bahkan kalau dikembangkan dengan berbasis teknologi yang dinamis, seperti yang dalam foto ini, bagaimana mahasiswa kami merancang medianya untuk memberikan visualisasi. Visualisasi ini tidak hanya mengundang daya tarik saja, tetapi memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk belajar, mencari tahu, ya, mengembangkan pengetahuannya dengan memanfaatkan teknologi yang bersifat dinamis, yang dirancang bersifat dinamis. Nah, ini eh, dapat ya dijadikan sebagai media untuk pengembangan pemahaman konseptual atau mungkin ya bisa dipakai untuk pengembangan yang lain, misalnya bagaimana mereka memahami pembelajar matematika hingga memberikan perubahan pada aspek afektif. Mereka tidak mudah menyerah karena rasa ingin tahu, terus didorong, di di-trigger, ya, sehingga mereka tidak mau berhenti belajar. Dengan sendirinya pemahaman mereka akan semakin terbentuk dengan baik. Ya, inilah beberapa definisi-definisi tentang classroom learning environment yang semakin lama, semakin ke sini betul-betul perubahan itu eh, terlihat dengan pemanfaatan teknologi yang bersifat dinamis. Saat ini kita mungkin tahu tentang ada istilahnya AR, augmented reality atau virtual reality, atau bahkan yang lagi tren ini adalah AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau ya kita tidak tahu entah apa yang akan ada lagi ya besok. Mungkin saja ada isu tentang misalnya bahwa bukan lagi bukan lagi kecerdasan buatan yang menjadi fokus, tapi juga ada istilahnya perasaan buatan.
sehingga menyentuh aspek afektif. Lingkungan pembelajaran dari beberapa definisi yang saya kemukakan ini kita bisa melihat bahwa lingkungan pembelajaran itu eh, semakin berkembang tidak hanya ruang fisik tetapi juga ruang non fisik dengan ketersediaan teknologi pembelajaran berbasis digital. Dengan adanya kedua jenis ruang ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai macam pengembangan, ya, pengembangan pembelajaran, terkhusus untuk pengembangan pembelajaran matematika. Ya, dan inilah yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa kami. Bagaimana membuat mereka mengkonstruksi media pembelajaran yang tidak hanya memadukan manipulatif secara konkret, tetapi juga manipulatif secara digital, ya, secara digital seperti yang ada dalam foto ini. Ya, mahasiswa kami itu mengkombinasikannya. Dan bagaimana lingkungan pembelajaran yang dibangun itu tidak hanya berada di dalam ruang kelas kampus, tapi juga melibatkan ruang kelas sekolah. Jadi kegiatan atau aktivitas perkuliahan di mata kuliah kami itu tidak hanya terjadi di kampus, tapi juga terjadi di sekolah, sehingga melibatkan guru dan siswa yang tidak lain adalah user daripada media yang dikonstruksi oleh mahasiswa kami. Nah, tapi untuk membuat media ini ada beberapa aktivitas yang mereka lalui. Ya, aktivitas yang mereka lalui yang pertama adalah penelusuran ide. Penelusuran ide ini tentunya berawal dari kampus. Ya, mereka mencari tahu, menelusuri beberapa literatur yang relevan untuk menentukan ide seperti apa yang ingin mereka kembangkan. Dan pendekatan di dalam penelusuran ide ini ya disebut dengan IESP, identifikasi, eksplorasi, studi literatur, dan pemilihan konsep. Wanda, pasar di sini di mana? Apa pasar? Iya, kemudian ya setelah mereka melakukan penelusuran ide, maka selanjutnya adalah melakukan analisis tujuan. Tujuannya ada dua, umum dan khusus. Umum, bagaimana mereka merancang media ya yang interaktif, menarik dan efektif. Jadi tujuannya adalah merancang media bagi mahasiswa. Tetapi di dalam perancangan media ini mereka berada dalam lingkungan pembelajaran yang seperti yang saya sebutkan tadi, tidak hanya di kampus, tapi juga di sekolah. Jadi pertemuan 1 dan 2 ya masih berada di kampus sampai kami betul-betul memahami apa yang mereka ingin kembangkan sebenarnya, ya. Jadi dari dua tujuan ini, umum dan khusus, untuk tujuan khusus ya banyak bagian juga, misalnya meningkatkan keterlibatan, memfasilitasi pembelajaran mandiri, memperkuat pemahaman konsep, mendukung diferensiasi pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan teknologi, meningkatkan kolaborasi dan interaksi, mengukur kemajuan siswa secara real time. Ini adalah tujuan yang akan mereka capai ya di dalam merancang media. Jadi melalui aktivitas merancang media, kita mensituasikan ya proses pembelajaran itu sehingga mereka dapat uh, meningkatkan pengetahuannya, memperkuat pengalaman belajarnya, ya, dan lain sebagainya terkait teknologi juga misalnya. Terus aktivitas yang ketiga, di dalam aktivitas yang ketiga, ide yang mereka telah peroleh di kampus, eh, yang kami inginkan tidak hanya berorientasi pada literatur saja, artinya ya terlalu teoritis ataukah terlalu ideal secara teori. Sehingga apa yang mereka pikirkan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Yang ada kebutuhan di sekolah. Sehingga aktivitas ini
menginginkan mereka menjadi seorang problem solver, ya, critical thinkers yang memahami kebutuhan user, kebutuhan eh, guru, kebutuhan siswa, ya. Oleh karena itu, ide yang mereka telah peroleh di kampus itu mereka perlu sesuaikan atau cari tahu lebih lagi. Apakah ide yang mereka pikirkan itu sejalan dengan apa yang terjadi di sekolah, ya. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya adalah melakukan observasi dan wawancara. Di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan pembelajaran kita perluas tidak hanya di kampus, tapi juga di sekolah. Kita menghubungkan dunia kampus dengan dunia sekolah. Sehingga apa yang mereka peroleh dalam bentuk ide tadi, yang sifatnya teoritis tadi, ya, itu bisa diimplementasikan. Atau memang ide itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh user dalam hal ini sekolah, dalam hal ini guru atau siswa. Jadi mereka pergi ke sekolah, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan siswa. Eh, Kemudian setelah mereka berdiskusi dengan guru, melakukan observasi dan wawancara dengan guru, mereka kembali ke kampus untuk melakukan brainstorming. Apa yang mereka dapatkan, mereka diskusikan di mana saja, ya, untuk mendapatkan bahwa ide yang mereka miliki itu adalah ide yang faktual, ide yang komprehensif, dibutuhkan oleh user dan lain sebagainya. Kemudian, setelah mereka melakukan brainstorming, mereka kemudian menyampaikan apa yang mereka peroleh di hadapan teman-teman yang lain. Jadi eh, dalam ruang diskusi kelas yang lebih luas, ya. Jadi di sini kita akan mendengarkan apa yang mereka inginkan dan memberikan masukan dengan mempertimbangkan berbagai macam yang mungkin saja akan menjadi tantangan di dalam mengkonstruksi medianya, ya, presentasi. Setelah itu, setelah melakukan presentasi, mulailah mereka untuk melakukan aktivitas konstruksi. Jadi eh, di dalam aktivitas konstruksi ini mereka tidak hanya melakukan konstruksi media konkret saja, tetapi juga dipadukan dengan media manipulatif digitalnya, ya. Manipulatif digital ini mempertimbangkan penggunaan teknologi di dalamnya. Dan ada beberapa tahap yang dilakukan. Ini ada 5: implementasi ide, pengujian fungsionalitas, lalu meningkatkan keterampilan teknologi dan pedagogi, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan meningkatkan kreativitas dan problem solving. Ini adalah eh, indikator mungkin atau acuan kami dalam memastikan proses konstruksi yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus selanjutnya adalah kami juga sebagai dosen tidak membiarkan proses konstruksi itu berlangsung begitu saja, tetapi juga dikontrol, ya, dimonitor, dipantau, ya, untuk memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik. Jadi di dalam kegiatan perkuliahan ini, aktivitas konstruksi dapat dilakukan di mana saja. Boleh di kampus, kebetulan kami punya workshop. Boleh kalau saya lihat itu mahasiswa biasa membuatnya di rumah kosnya, ataukah mereka berdiskusi di tempat tertentu, ataukah biasa di apa workshop tukang kayu atau tempat yang lain. Jadi eh, kegiatan perkuliahan ini betul-betul memanfaatkan berbagai macam ruang. Jadi ada ruang kampus, ada ruang sekolah, ada ruang digital, tentunya pasti seperti yang kita lihat tadi, mereka mengkonstruksi menggunakan teknologi atau aplikasi berbasis perangkat lunak. Lalu untuk kegiatan manipulatif konkret, ya, bisa dibuat di luar kampus atau di bengkel mana saja. Setelah itu semua jadi, ya,
mereka kembali lagi ke kampus untuk melakukan uji coba sekaligus juga pameran. Karena pada tahap ini biasanya media yang dibuat itu masih memerlukan saran atau masukan. Ya. Nah, dan di situ kita bisa melihat apakah media yang mereka buat, ya, ataukah aktivitas ini memberikan mereka kemampuan untuk menilai efektivitas media pembelajarannya, kemudian bagaimana mendapatkan umpan balik, lalu menguji keterlibatan dan interaktivitas dari media yang mereka buat, ya, lalu mengembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi, lalu membangun jejaring dan kolaborasi. Jadi ini yang ada di dalam proses pembelajaran, di dalam lingkungan pembelajaran yang terbentuk melalui aktivitas-aktivitas ini. Lalu kemudian ya kita melakukan evaluasi internal dari seluruh proses yang dilalui oleh mahasiswa tadi serta capaian-capaian yang dapat mereka tunjukkan. Dan aktivitas yang 10, apa yang mereka hasilkan tidak hanya menjadi konsumsi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas ini, tetapi bagaimana mereka juga memperkenalkan kepada dunia secara lebih luas, ya, yaitu publikasi. Publikasi ini menjadi penting karena kita berharap bahwa praktik baik atau lesson learn yang ada di dalam aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mereka nikmati sendiri, tapi halayak lebih luas juga bisa melihat bagaimana kompetensi itu dikembangkan, bagaimana pengetahuan itu ditingkatkan, bagaimana pengalaman belajar itu dibentuk melalui berbagai proses, berbagai pihak, berbagai ruang. Dan kalau kita bisa simpulkan apa yang mereka lalui, ya seperti gambar tangga ini, mulai dari penelusuran ide, analisis tujuan, observasi, wawancara, brainstorming, presentasi, aktivitas konstruksi, uji coba dan exhibition, lalu publikasi. Ya. Dan kesemuanya itu kami tampung dalam ruang publikasi yang kami sebut dengan Teknopark. Ya. Harapannya Teknopark ini eh, akan menjadi ruang publikasi hasil konstruksi dan eksperimentasi mungkin yang telah dilakukan oleh mahasiswa sehingga mereka bisa mengembangkan ide-idenya dengan lebih baik lagi ke depan. Baik, apakah waktunya sudah cukup? Saya Sangat tepat waktu, 30 menit. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Masrul. Manajemen waktunya keren sekali ini. Persis 30 menit kita pemaparan materinya tadi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa proses panjang sekali yang dilakukan mahasiswa untuk membuat sebuah media dari tahap pertama penulisan ide sampai tahap terakhir yang 10 yaitu publikasi. Sangat menginspirasi. Nah, kita langsung ini ke materi kedua yang nampaknya ini nanti bagaimana sih kelihatannya membahas bagaimana sih melaksanakan penelitian dengan menggunakan media. Kelihatannya ke arah sana karena beliau kan mengampu mata kuliah metode penelitian. Kepada Kak Nisa, waktu sekitar 30 menit ke depan dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Badrun kesempatannya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke. Hmm. Apakah sudah tampil? Di saya masih proses, mungkin tunggu sebentar. Tidak tahu kalau di teman-teman yang lain. Nah, sudah. Oke, sudah tampil ya, Mas Badrun? Ya, sudah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, baik mahasiswa, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen yang bergabung di webinar kali ini.
Hari ini saya akan melanjutkan tadi ya yang disampaikan oleh pembicara pertama, Bapak Dr. Nasrullah, tentang merancang riset ya. Jadi saya akan lebih fokus ke merancang riset tentang media dalam pembelajaran matematika, karena saya menyadari kapasitas saya di bidang media pembelajaran ini masih terbatas, tapi saya berharap bisa memberikan sesuatu, membekalkan sesuatu khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin nanti tugas akhirnya penelitiannya tentang media pembelajaran. Tadi di awal Pak Fajar sempat menyampaikan ya, yang dimaksud apa sih manipulatif itu gitu ya. Kalau dulu saya mengenalnya itu dengan istilah alat peraga gitu ya. Cuman memang dalam bahasa Inggris biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan manipulatif. Makanya ini diadopsi gitu ya oleh em, kemarin waktu kita brainstorming apa ya menentukan tema webinar hari ini gitu. Jadi kita pakai istilah manipulatif. Nah, manipulatif sendiri atau alat peraga itu sebenarnya jenisnya ada banyak, tapi saya mengkategorisasikannya menjadi dua, yaitu yang pertama media pembelajaran atau alat peraga konkret atau manipulatif konkret. Gitu ya. Yang kedua, yaitu yang bentuknya digital atau virtual. Ini juga yang digital dan virtual ini ragamnya juga akan sangat banyak sekali. Yang pertama, kalau yang konkret sudah jelas ya. Jadi Ya, mau medianya SS atau alat peraganya punya apa? itu bisa dipegang, bisa dimanipulasi langsung oleh anak atau oleh siswa. Sementara yang digital biasanya kita menggunakan teknologi untuk mengakses dan menggunakannya. Contohnya misalkan yang paling sering digunakan untuk membantu kita belajar geometri adalah GeoGebra. Ya, kemudian kalau kita mau memasukkan computational thinking atau kemampuan pemrograman, coding gitu ya, kita bisa menggunakan Scratch gitu. Atau kita bisa juga memanfaatkan media virtual, media pembelajaran matematika virtual yang sudah banyak tersedia. Misalkan ada Polypad atau kemudian Desmos dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan gambaran awal sebenarnya istilah manipulatif itu asalnya dari mana sih, gitu ya. Jadi intinya adalah kalau yang dulu ketika saya belajar itu istilahnya namanya alat peraga. Tuh, tapi sekarang bisa juga disebut sebagai manipulatif. Nah, kita akan eh, berbincang tentang benang merah penelitian gitu ya. Apa yang ketika kita mau merumuskan suatu penelitian gitu ya, biasanya saya akan jawab pertanyaan ini gitu ya. Atau ini sebenarnya pertanyaan besar ketika kita merancang suatu penelitian. Yang pertama, apa sih yang mau diteliti? Kemudian yang kedua, apa yang sudah pernah diteliti? Ya, kenapa kita perlu mengidentifikasi dua hal ini? Karena nanti untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, kontribusi apa yang akan penelitian ini berikan atau state of the art-nya atau research scape-nya itu di mana gitu ya. Kemudian di bagian berikutnya adalah bagaimana metode penelitian yang sesuai. Nah, di sesi saya kali ini saya akan lebih fokus ke dua hal yaitu tentang kajian pustaka dan metode penelitian. Sebenarnya proses kajian pustaka itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, kita menyusun kajian pustaka itu untuk mengantarkan atau menyampaikan argumen kenapa penelitian kita itu penting untuk dilakukan. Gitu ya. Nanti ujungnya apa? Ujungnya adalah kita mengidentifikasi gap ya. Jadi argumen itu kita gunakan untuk mengidentifikasi gap antara penelitian sebelumnya yang kemudian nanti kita harus melakukan penelitian yang mau kita susun ini gitu. Misalkan tadi di awal ketika kita berbincang informal ya dengan Mas Badrun gitu bahwa kalau ada satu mahasiswa yang meneliti atau mengembangkan suatu alat peraga atau media pembelajaran gitu ya, setelah selesai produknya, itu kan masih uji cobanya terbatas. Nah, sebenarnya ada research gap di sana gitu bahwa bagaimana pembelajaran ini diimplementasikan dalam satu lingkungan belajar yang disampaikan eh, Pak Nasrullah tadi gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi itu sehingga kita benar-benar
meletakkan penelitian kita itu di penelitian orang lain, atau kalau di Google Scholar gitu kan tagline-nya peneliti itu adalah standing on a giant shoulder, artinya penelitian kita didasarkan pada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita menyusun kajian pustaka itu dari mana sih gitu. Yang pertama kita mulai dengan pertanyaan fokus. Ini contoh ya, saya berikan contoh pertanyaan penelitian yang biasanya berkaitan dengan media pembelajaran. Kalau tadi Pak Fajar menyampaikan, biasanya mahasiswa itu menggunakan pendekatan kuantitatif ya, yang berbasis eksperimen gitu. Nah, biasanya kita bisa pakai ini apa pengaruh alat peraga X terhadap pemahaman konsep Y pada siswa Z gitu. Contoh sederhananya ini tadi saya cari di Google Scholar gitu ya. Contohnya pengaruh pembelajaran berbantuan GeoGebra terhadap pemahaman konsep matematis ditinjau dari gaya kognitif. Jadi nanti pertanyaannya adalah apa pengaruh pembelajaran dengan bantuan GeoGebra ya terhadap pemahaman konsep matematis gitu ya pada ini siswa yang bergaya berpikir dengan gaya kognitif X misalkan. Jadi nanti dari situ kita akan mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya tentang pembelajaran yang melibatkan GeoGebra, yang kemudian berfokus pada pemahaman konsep, dan yang melibatkan siswa bergaya pikir kognitif tertentu, bergaya kognitif tertentu. Kemudian yang kedua contohnya adalah pertanyaan penelitiannya bagaimana implementasi media A dalam pembelajaran topik B. Ini contohnya misalkan ini GeoGebra integrations in elementary initial teacher training the case of 3D shapes. Jadi ini fokusnya adalah penggunaan GeoGebra dalam ini kebetulan penelitiannya dilakukan untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD gitu ya. Kasusnya adalah mereka belajar tentang bentuk atau bangun ruang, yaitu bangun 3 dimensi. Jadi implementasi GeoGebra-nya bagaimana? Nah, yang berikutnya adalah kita harus mencari rujukan ilmiah. Rujukan ilmiahnya bisa dari artikel jurnal, proceeding seminar, bisa juga dari tugas akhir kakak kelas. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau sebelumnya kakak kelas sudah mengembangkan media, sebenarnya itu bisa sangat berpotensi kita lanjutkan penelitiannya, kita bisa menerapkan media itu, misalkan kita lihat respon siswanya, kita lihat misalkan aspek kemampuan pemahaman matematikanya di aspek tertentu, misalkan komunikasi matematisnya, kemampuan representasinya, kemampuan koneksi matematisnya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan ya eh, kata kunci gabungan dari ide-ide pokok tadi di judul kita, kemudian kita bisa mencarinya di yang paling sederhana ya kita cari di Google Scholar gitu ya. Untuk membatasi pencarian kita supaya kita juga menggunakan referensi yang terbaru, nah kita bisa membatasi 5 tahun terakhir kecuali untuk teori-teori yang memang itu teori-teori dasar. Nah ini saya pikir ini nanti tugasnya Bapak Ibu dosen ya sebagai pembimbing bagaimana membantu mahasiswa untuk membaca, merangkum, mengkategorikan. Sebentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini nanti cara bacanya yang paling sederhana, kita bisa mulai dari baca abstraknya dulu, hasilnya, kemudian kita cek kesimpulannya. Setelah itu kita kelompokkan artikel-artikel atau hasil-hasil penelitian sebelumnya berdasarkan tema. Nah, dari situ kita akan membandingkan, mengontraskan, mencari pola, sehingga bisa menyusun argumen kenapa penelitian yang akan kita lakukan ini penting. Gitu. Nah, untuk di kajian pustaka selain yang tadi ada rujukan terbaru 5 tahun terakhir, juga kita perlu memperhatikan teori-teori besar atau teori-teori
utama gitu ya yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran dalam lingkungan belajar matematika. Tuh. Yang pertama yang bisa kita gunakan biasanya kita bisa merujuk teori konstruktivis ya dari Piaget ataupun Vygotsky tentang bagaimana siswa itu mengkonstruk sendiri pengetahuannya dengan bantuan ini manipulatif, alat peraga gitu ya. Kemudian kita juga bisa mendasarkan penelitian kita pada teori perkembangan kognitif Brunner, yaitu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau alat peraga yang berbasis manual atau konkret biasanya itu masuknya ke enaktif. Nanti kalau misalkan kita masuk ke virtual gitu ya, itu biasanya kita kategorikan sebagai ikonik. Meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa kalau virtualnya itu memang bisa dimanipulasi oleh siswa dengan baik gitu ya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang sangat interaktif, itu juga bisa disebut enaktif. Nanti perlu kita kaji lebih mendalam. Yang berikutnya kita bisa juga merujuk ke teorinya teori engagement ya, bagaimana pelibatan siswa gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada affordance theory. Ini didasarkan pada teori pembelajarannya Kristal tentang visual, tentang apa namanya, bagaimana menempatkan gitu ya unsur-unsur visual tertentu supaya membantu siswa mengorganisasi proses belajarnya. Dan tentu saja contextual learning bisa juga kita menggunakan realistic mathematics education yang biasanya juga butuh hal-hal konkret gitu yang bisa dijadikan rujukan. Berikutnya ini ada beberapa teori-teori, ini saya urutkan berdasarkan tahun. Ya, jadi ada ini dari Turki, bagaimana virtual mathematics in education, in mathematics education, ini ada kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan. Kemudian kita juga bisa belajar dari Sarama dan Clemens. Ini beliau dua peneliti yang cukup malang melintang ya di dunia pendidikan matematika. Beliaunya menulis tentang concrete computer manipulatives in mathematics education. Jadi apakah alat peraga yang manipulatif yang berbasis teknologi komputer itu bisa juga kita buat dia konkret, gitu ya. Kemudian ada digital manipulative tools to transform early learning experiences. Kemudian ada juga the use of manipulatives in mathematics educations dan yang terakhir using concrete manipulatives in mathematical instruction. Ini bisa juga dirujuk sebagai referensi dasar lanjutan dalam menyusun em, riset ya tentang lingkungan belajar yang berbasis media. Berikutnya kita ke menyusun metode penelitian. Tadi di awal kita sampaikan gitu ya, kita harus mengidentifikasi apa saja em, pertanyaan penelitian kita gitu ya. Kemudian argumennya apa, metodenya seperti apa. Nah, metode ini sangat ditentukan dari pertanyaan penelitian kita. Gitu ya. Jadi apakah kita meneliti pengaruh, apakah kita nanti akan mendeskripsikan em, persepsi siswa, mendeskripsikan kemampuan, apakah kita mengetes kemampuan siswa. Nanti jenis penelitian kita akan sangat bergantung dari jenis pertanyaan penelitian. Ya, bisa deskriptif, bisa komparatif, bisa explanatory atau exploratory itu. Tapi saya akan mulai dari yang awal dulu ya. Suatu media atau suatu alat peraga biasanya diawali dari proses pengembangan. Nah, bisa juga kita menggunakan pendekatan R&D atau Research and Development atau bahasa sederhananya penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini modelnya ada banyak, gitu ya, yang biasanya kita kenal itu ada DDIE atau ADI, kemudian ada juga model yang dikembangkan oleh Borg and Gall, kemudian yang dikembangkan oleh Tyagarajan, biasanya 4D Tyagarajan gitu ya. Padahal penulisnya ada tiga, Tyagarajan, Semmel, and Semmel. Kemudian yang terakhir Dick and Carey. Atau bisa juga kita mengadaptasi model
pengembangan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi ini hanya gambar, bukan gambaran awal ya. Ini ada beberapa yang saya seleksi gitu ya, yang paling banyak digunakan, tapi tidak harus ini, boleh menggunakan model yang lainnya. Nah, adik adik ini dia adalah singkatan ya dari atau akronim dari Analysis, Design, Development, Implementations, and Evaluation. Kelebihannya dia sangat sistematis gitu ya. Kemudian evaluasinya berkelanjutan. Jadi kalau untuk mengembangkan nanti sebenarnya ada bagannya ya, tapi saya tidak menampilkan di sini. Jadi kalau ada DIE itu di setiap tahap itu sebenarnya ada evaluasinya, sehingga ini sangat mudah dan em, enak untuk dijadikan tahapan dalam mengembangkan sesuatu dan tahapannya tidak terlalu panjang ya. Kemudian sebenarnya juga ADDIE ini dia tidak hanya digunakan untuk media, tapi bisa juga kita gunakan untuk mendesain suatu pembelajaran. Jadi memang pada dasarnya model pengembangan yang saya sebutkan di slide sebelumnya itu adalah model pengembangan pembelajaran gitu ya. Tidak hanya matematika, tapi pembelajaran secara umum. Nah, itu bisa kita adaptasi untuk mengembangkan media pembelajaran. Kita analisis dulu kebutuhannya apa, karakteristik siswanya bagaimana, medianya apa, kemudian kita kembangkan medianya, kita uji coba, dan terakhir kita evaluasi. Nah, ini juga berlaku kalau kita mengembangkan misalkan HLT atau lintasan belajar atau disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karakteristiknya, kemudian juga kita rancang eh, tahapan-tahapannya, belajar apa dulu, gitu, dan seterusnya. Kemudian untuk model penelitian yang kedua ada work and goal ya. Ini ada 10 tahap gitu ya. Ini memang lebih panjang dan ini ada 2 kali uji coba gitu. Yang pertama adalah operational field testing dan mohon maaf, yang pertama ada main field testing dan yang kedua ada operational field testing gitu. Apakah semuanya harus terlaksana, Bu? Kalau misalkan penelitian untuk tingkat sarjana kan terbatas. Nah, itu bisa kita potong kok gitu. Tinggal kita sediakan, ya, kita siapkan argumentasi mengapa tahapannya itu kita potong, mengapa tahapannya itu kita adaptasi sampai 4 tahap saja, entah karena keterbatasan waktu atau dan yang lain sebagainya. Tapi kita sediakan argumen. Kita tidak harus mengadaptasi semua tahapan ini, kecuali kalau misalkan dosen punya proyek untuk penelitian dalam jangka waktu 3 tahun atau yang lebih panjang, maka kita bisa menggunakan tahapan ini secara full gitu ya, 10 tahapan ini. Tapi kalau misalkan untuk tugas akhir gitu sebenarnya tidak harus semuanya gitu. Misalkan kita sampai di tahap keempat saja preliminary field testing gitu ya, sampai misalkan revision gitu, itu sudah cukup. Jadi kita mengembangkan, kita uji coba terbatas kepada satu kelas misalkan, kemudian kita revisi apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian kita, apakah media yang kita rancang itu sudah menjawab kebutuhan dari siswa atau tidak gitu. Jadi tinggal kita nanti menentukan indikator keberhasilan penelitian kita itu sejauh apa. Jadi tidak harus semuanya dilaksanakan. Kemudian yang paling populer ya, ini dulu kalau di zaman saya ketika saya masih kuliah gitu ya, banyak yang menggunakan ini. Sebenarnya Tyagarajan 4D itu di awalnya itu adalah untuk merancang kegiatan instructional design ya. Jadi bagaimana merancang suatu aktivitas secara penuh bisa dalam waktu 1 semester atau 1 tahun. Jadi program pembelajaran yang menyeluruh gitu, seperti eh, apa namanya, rencana per semester gitu atau rencana tahunan gitu. Tapi kembali lagi ini bisa kita adaptasi untuk menjawab kebutuhan kita atas model pengembangan gitu ya. Jadi kita mendefinisikan, kita mendesain, kita mengembangkan, kemudian kita menyebarkan. Nah, biasanya kalau untuk S1 karena produknya itu masih diuji cobakan terbatas sampai tahap develop saja.
gitu. Tidak apa-apa, tidak perlu disebarkan dulu. Nah, karena ada sebelum disebarkan kan ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi kita sampai tahap develop saja tidak apa-apa, nanti ditambahi dengan evaluasi berupa uji coba terbatas gitu. Em, Berikutnya adalah Dick and Carry, ini juga punya 10 tahapan sistematis. Nanti silahkan dicari sendiri karena ini agak panjang juga. Tapi memang di Dick and Carry ini, seperti yang saya sampaikan, hampir semua model pengembangan yang saya sebutkan tadi itu dasarnya adalah instructional design atau untuk mendesain suatu pembelajaran. Tapi ini bisa diadaptasi untuk kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Gitu. Oke, nah ini paradigma yang apa ya, yang bisa kita pilih gitu ketika kita melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan media pembelajaran. Apakah kita mau memilih paradigma kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif berarti basisnya adalah desain eksperimen. Ambil contoh, saya mau meneliti apakah media pembelajaran eh, magnet gitu ya, pecahan dengan magnet yang berbentuk lingkaran itu bisa membantu siswa lebih mudah memahami representasi pecahan gitu. Nah, ini bisa kita gunakan eksperimen. Kemudian kita bisa juga apa namanya menguji keefektifan. Jadi eksperimen itu dia ideal untuk menguji keefektifan. Jadi atau dua kelas kita ambil, satu sebagai kelas kontrol, satunya kelas eksperimen, kita beri perlakuan. Meskipun secara intuitif ya, sebenarnya kalau satu kelas atau satu populasi kita beri perlakuan yang lebih gitu ya, ada effort lebih, kita beri media, kita beri lembar kerja atau kita beri perlakuan yang berbeda dari yang biasanya, ya secara intuitif hasilnya akan lebih baik gitu ya. Tapi ini kan perlu kita buktikan secara ilmiah, maka kita melakukan eksperimen. Kemudian kita juga bisa melakukan desain survei. Misalkan kita mau tahu persepsi siswa tentang satu media yang kita rancang gitu, maka kita bisa menggunakan survei. Kemudian sikap siswa, kita mau mengidentifikasi sikap siswa terhadap media, apakah mereka menjadi antusias, kemudian mereka aktif mengajukan pertanyaan gitu atau aktif menjawab, maka kita bisa menggunakan desain survei. Berikutnya, kita juga bisa memilih kualitatif. Misalkan kita mau studi kasus di satu kelas atau satu sekolah dengan lingkungan belajar tertentu. Jadi kita lebih lebih eksploratif dan lebih deskriptif gitu. Misalkan kita berikan satu media pembelajaran ya, lingkungan belajar yang misalkan virtual atau digital. Kemudian siswa kita berikan pembelajaran, kemudian nanti kita amati menggunakan lembar observasi, kita rekam gitu ya perilakunya, kemudian kita deskripsikan eh, apa yang terjadi di kelas itu dengan tentu saja dengan indikator yang kita siapkan yang mau kita teliti bagian mananya, maka kita sedang melakukan studi kasus. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan fenomenologi. Kalau sekarang meskipun saya tidak menyebut media sosial itu sebagai em, apa namanya lingkungan belajar matematika, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa anak-anak itu juga belajar dari media sosial atau platform tertentu, misalkan dari YouTube, dari TikTok gitu ya. Meskipun kalau TikTok videonya kan sangat pendek sekali. Nah, itu kita bisa jadikan studi fenomenologi gitu. Bagaimana anak-anak itu menggunakan sumber-sumber digital di luar yang disediakan oleh sekolah, oleh guru untuk belajar matematika. Tuh. Bisa juga kita menggunakan em, mix method ya, atau metode campuran. Jadi paradigmanya kita gabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Kembali lagi kita harus mengidentifikasi sebenarnya pertanyaan penelitian kita apa dan kira-kira cara untuk apa ya, menjawab penelitian kita ini, menjawab pertanyaan penelitian kita ini lebih cocok menggunakan pendekatan yang mana. Tuh.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ada diskusi lanjutan yang bisa kita em, apa ya, bisa kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Selamat meneliti untuk khususnya untuk teman-teman yang sedang merancang tugas akhir gitu ya. Dan semoga yang kami sampaikan baik Pak Nasrullah maupun saya bisa sedikit memberikan gambaran supaya tidak terlalu tersesat gitu ya nanti ketika atau kebingungan ketika nanti misalkan mau merancang tugas akhir. Saya kembalikan lagi kepada Mas Badrun. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wah, dua narasumber kita ini keren banget ini manajemen waktunya ini ya. Yang tadi Mas Nasrul 30 menit dan ini 27 menit untuk Kak Nisa ini. Oke, sesi berikutnya adalah Q&A atau tanya jawab gitu kan. Kita masih punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit sebelum nanti kita akhiri webinar ini pada pukul 11 WIB. Oke, untuk peserta dari adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, ataupun juga Bapak Ibu guru, ataupun yang dari profesi yang lainnya, silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Oke, sambil menunggu, semoga ada yang bertanya. Mungkin saya mengawali ke pertanyaannya, gitu kan ya. Tetap ditunggu ya ini ya, untuk Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa pertanyaan di kolom chat. Ke Bang Nasrul dulu. Bang, eh, selama proses 10 proses tadi yang disampaikan, itu kendala apa yang sering muncul di apa ya, yang ditemukan mahasiswa dan di step atau tahapan yang mana yang biasanya sering ditemukan masalah? Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan ini juga yang menjadi tantangan bagi kami ya. Tantangan bagi pengajar atau dosen, tantangan bagi mahasiswa juga ya. Hambatan yang sering terjadi itu adalah misalnya ide yang mereka telusuri secara teoritis tidak semuanya menjadi ide itu kan pada dasarnya adalah masalah yang mereka temukan secara teoritis. Itu tidak selamanya sejalan dengan apa yang terjadi di sekolah. Nah, jadi bagaimana melakukan penyesuaian itu sehingga proses konstruksi kan media yang mereka buat sebaiknya bersifat menjadi pemecah masalah, ya, menyelesaikan masalah user. Jadi mereka tidak hanya membuat media berdasarkan keinginan sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak. Nah, salah satu tantangannya itu adalah ketika ide yang mereka pikirkan tidak sejalan dengan yang ada di sekolah. Kemudian, eh, ya, hambatan yang biasa dihadapi adalah eh, ketika ke sekolah, banyak situasi yang berbeda, ya, banyak situasi yang berbeda. Karena situasi inilah sehingga mahasiswa perlu melakukan berbagai macam penyesuaian. Boleh jadi ide yang mereka pikirkan itu belum, karena ada beberapa sekolah yang memang kita tahu bahwa kondisi di Indonesia itu tidak seluruhnya dapat menerapkan teknologi, ya, menerapkan beberapa menerapkan yang berbasis teknologi. Ya, itu disebabkan karena ya prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu. Tapi eh, mahasiswa diarahkan tetap menyiapkan bagaimana kerangka kerja serta kerangka berpikir mereka bersifat adaptif. Saat ini mungkin situasi yang ada di sekolah itu seperti itu, tidak punya prasarana yang mendukung teknologi. Nah, tapi eh, tidak tahu di masa yang akan datang. Dan itu yang terjadi setelah misalnya sekarang Asta cita Presiden Pak Prabowo itu tentang digitalisasi pembelajaran. Kemudian di sekolah-sekolah sudah banyak tersedia interaktif display panel itu, IDP ya, IFD. Nah, dengan adanya eh, fasilitas pembelajaran berupa teknologi layar interaktif yang ada di sekolah-sekolah ini kan
semakin membutuhkan bahan-bahan pembelajaran yang bersifat virtual dan interaktif. Dan itu tantangan juga bagi kampus, bagi mahasiswa kami, ya, bagi program studi, bagi jurusan matematika untuk menyiapkan sumber daya yang cakap untuk memanfaatkan fasilitas semacam itu. Jadi ya, kemarin sekolah belum tersedia fasilitas. Setelah beberapa hari, ah, sekolah sudah memiliki fasilitas semacam itu dan dibutuhkan sumber daya atau tenaga pengajar yang mampu memanfaatkan teknologi, termasuk untuk menyiapkan isinya, bukan hanya menggunakan bahan-bahan yang kita tahu disiapkan oleh apa itu rumah belajar, ya, yang disiapkan oleh rumah belajar. Jadi setidaknya mahasiswa mahasiswa punya kompetensi yang mengarah kepada kemandirian. Mereka punya pengalaman belajar untuk membuat bahan belajar seperti itu. Apalagi boleh jadi bahan belajar yang digunakan saat ini kurang mumpuni untuk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dilengkapi, ya mereka akan menyesuaikan perubahan yang terjadi di setiap hari, di setiap tahun, di setiap zaman. Ya. Kemudian tantangan yang lain lagi, ya, eh, menghubungkan antara media konkret dan digital. Ini tantangan bagi mahasiswa karena eh, sebagian besar di antara mereka tidak punya background pemrograman komputer misalnya, ya. Jadi mereka mereka melakukan semacam kelas kolaboratif, belajar dengan senior, itu yang menjadi solusinya. Belajar dengan senior karena aktivitas perkuliahan semacam ini sudah kami jalankan sudah lama, ya. Eh, yang yang menggunakan AR itu sudah 3 tahun terakhir ini. Jadi mereka sudah bisa belajar dengan seniornya melalui kelas-kelas yang dibuat sendiri. Yang lain itu belajar otodidak. Nah, jadi untuk memadankan atau menghubungkan antara konkret dan digital, ya, itu tantangan juga buat mereka dari segi pembelajaran. Kemudian, ya, kalau dari segi dosen, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa proses yang mereka ikuti itu berlangsung dengan baik. Jadi, ya, komunikasi itu tidak hanya berada di ruang kelas saja, tapi juga melalui media sosial seperti WhatsApp untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, menjawab keluhan-keluhan mereka, menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Karena karena di dalam kelas tidak semua masalah yang ada di dalam kelas itu eh, tidak semua yang ada di dalam kelas mereka ungkapkan masalahnya. Jadi terkadang ada masalah-masalah yang lain yang bersifat non teknis itu disampaikan di dalam grup WA, grup WhatsApp. Ya. Kemudian eh, ya, waktu. Kalau kami di UNM juga dibatasi dengan waktu perkuliahan yang sudah terjadwal dalam jadwal akademik, sehingga proses proses konstruksi itu harus dikerjakan sesuai dengan timelines. Jadi kita siapkan timelines, kita siapkan alternatif timelines, karena terkadang tidak mudah untuk mengikuti seluruh proses dengan baik. Jadi ya ada yang di luar skenario misalnya. Tapi intinya ketika ya tidak sejalan dengan timelines, nah mereka harus bekerja keras. Mereka harus bekerja keras. Dan alhamdulillah ada terjadi mungkin satu atau dua kelompok, tapi eh, kita bangun semangat bersama dalam kelas itu supaya tidak ada kelompok yang tertinggal, sehingga mereka saling bahu membahu. Jadi meskipun dibuat dalam kelompok-kelompok, tidak semuanya kelompok-kelompok itu bekerja sendiri. Mereka saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Iya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bang Nasrul. Oke, ini ada pertanyaan kayaknya dari peserta. Saya coba bacakan di sini dari Nur Karya.
Oh, pertanyaannya ke Bang Nasrul juga ini. Oke, izin Bapak Nasrul. Saya ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Mengapa pembelajaran matematika perlu menggunakan media manipulatif dan apa keuntungan penggunaan media manipulatif bagi siswa? Nah, mohon dijawab dengan singkat ini, Bang Nasrul. Pertanyaan dari Nur Karya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nur Karya. Ya, pertanyaan yang menarik sekali. Eh, Saat ini memang pembelajaran matematika perlu penyajian yang menarik dan interaktif. Dan salah satu bentuk implementasinya itu melalui media manipulatif. Ya, kami menyadari bahwa kegiatan pembelajaran matematika yang selama ini dikeluhkan masih abstrak bahkan dianggap momok. Nah, kita mencoba membangun perspektif yang lain. Oleh karena itu, ah, bentuk upaya yang bisa dilakukan adalah menghadirkan media manipulatif. Media manipulatif ini, sebagaimana referensi yang dikemukakan oleh Bu Anissa tadi, itu menunjukkan bahwa media manipulatif sangat berperan penting dalam pembelajaran matematika. Memang terkadang kita butuh bentuk representasi yang lain yang mendukung pemahaman siswa kita, dengan tujuan untuk menjembatani, karena memang secara teoritis eh, siswa kita itu mengalami ada tiga fase tadi ya, konkret, semi konkret, dan abstrak. Untuk bisa sampai ke abstrak itu ya perlu matematisasi ala PMRI, ala RME ya, Ya, perlu matematisasi memang. Matematisasi inilah yang menjembatani. Kalau di PMRI yang dia sebutkan adalah model of dan model for-nya. Representasi model of model for ini bisa diwakili oleh media manipulatif. Kemudian keuntungan, saya kira keuntungannya ya bisa membantu siswa untuk menjembatani proses berpikir tadi yang dari konkret ke abstrak atau dari konkret ke semi konkret ke abstrak. Kemudian juga manipulatif itu dirancang interaktif dan menarik sehingga mengundang rasa ingin tahu ya. Apalagi di dalam media manipulatif itu memungkinkan proses pembelajaran yang membuat siswa melakukan pengembangan ide, karena terkadang apa yang disajikan di papan tulis mungkin itu satu perspektif saja, tapi kalau dengan adanya media manipulatif seperti yang dijelaskan tadi Bu Anissa, GeoGebra misalnya, ya kita bisa melihat bangun ruang itu pada sisi yang lain. Kalau di gambar bangun ruangnya di papan tulis mungkin yang tampak hanya depan saja. Tapi kalau dengan GeoGebra kita bisa lihat sisi belakangnya, bawahnya secara menyeluruh karena disajikan dengan secara dinamis ya. Kemudian juga media manipulatif ini apalagi kalau di format ala gamifikasi istilahnya, maka siswa seakan-akan bermain game tapi mereka belajar matematika. Dan eh, dari hasil uji coba yang dilakukan oleh mahasiswa kami di kelas, memang dengan adanya media manipulatif membuat suasana kelas itu berbeda. Ya, mungkin selama ini kalau matematika itu yang mereka hadapi hanya tulisan di kertas dan tulisan di papan tulis, dengan adanya media manipulatif membuat ruang kelas itu lebih interaktif, lalu apa demonstrasi ada, eksperimen juga ada. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas manipulasi, utak-atik, dan lain sebagainya. Yang semuanya ya istilahnya hands-on activities ya. Dan saya kira siswa suka kalau hands-on activities. Nah, di samping menulis juga penting. Tapi mungkin sebaiknya dibuat beragam semacam itu dengan tujuan mereka tidak mudah bosan, ya eh, mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya mungkin, ya kita bisa pertimbangkan gaya belajarnya itu, ya kinestetik, audio, visual dan lain sebagainya itu bisa diramu dalam media manipulatif tadi, ya. Terima kasih, ya, itu jawaban terima saya sumber.
Terima kasih Bang Nasrul. Nah, kebetulan sekali tepat ada pertanyaan ini yang ditujukan untuk pemateri kedua kita, Ibu Anissa. Ada peserta bernama Aulia Dua tanya, Ibu, Ibu Anissa, saya ingin bertanya, menurut Ibu apakah penggunaan media manipulatif digital dapat menggantikan peran media konkret atau justru harus saling melengkapi? Silakan. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya lebih cocok diajukan kepada Pak Nasrullah ya, yang punya pengalaman lebih banyak gitu. Tapi sependek pemahaman saya, penggunaan media itu harus juga mempertimbangkan siapa audiens ya yang kita ajar. Jadi kalau misalkan itu ditujukan untuk siswa sekolah dasar, maka saya akan pro media konkret gitu ya. Karena tahapan proses berpikir anak-anak di usia SD itu memang masih pada tahapan konkret. Jadi harus tetap ada. Tapi prinsipnya kemudian saya lebih setuju memang harus saling melengkapi. Bagaimanapun anak-anak generasi alpha sekarang mereka adalah digital native yang mereka sudah lahir itu sudah usia 3 tahun mereka sudah tahu gitu cara belanja dengan memasukkan barang belanjaan ke keranjang Shopee gitu. Tinggal nanti minta ibunya untuk check out gitu ya. Jadi digital itu sudah menjadi sehari-hari bagi mereka. Dan tentu saja kalau kita merujuk pada bukunya Jonathan Haidt yang Anxious Generation gitu. Nah, itu kita perlu hati-hati sejauh apa kita memaparkan teknologi digital kepada anak-anak di usia sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar, saya akan sangat-sangat pro sekali media atau alat peraga konkret. Tentu tetap dilengkapi dengan media digital dalam paparan yang sesuai porsinya gitu, yang sangat dibatasi sekali, apalagi untuk anak-anak usia di bawah 13 tahun. Itu mungkin bisa menjawab dan itu sudah banyak risetnya gitu ya. Apalagi kemarin ada di satu sekolah di Finlandia, Finlandia itu sudah mulai menghilangkan sama sekali teknologi di kelas-kelas sekolah dasar gitu. Jadi kembali ke paper and pencil. Kalau paper and pencil, maka alat peraganya ya harus media konkret gitu ya. Kemudian juga di sekolah menengah di Inggris dan di beberapa bagian itu sudah ada undang-undang yang melarang siswa itu untuk membawa ponsel ke sekolah. Atau kalaupun tidak begitu, sekolahnya itu menyediakan tas kecil gitu atau pouch gitu ya yang itu bisa dikunci jadi semua HP dikumpulkan dan anak-anak full belajar di kelas karena itu memang ternyata bisa meningkatkan retensi, bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi anak. Jadi memang kalau menggunakan media itu banyak sekali pertimbangannya. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Nasrullah, siapa audiens kita, karakteristiknya seperti apa, kebutuhan belajarnya apa gitu. Apakah mereka sedang butuh belajar representasi, apakah mereka sedang butuh belajar coding, computational thinking, pemrograman, dan silakan teknologi digital yang lain. Itu semoga menjawab ya, Kak Ya. Aulia. Kak. Nah, saya punya pertanyaan juga nih sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Saya umumkan lagi untuk peserta yang punya pertanyaan, bisa nanti tuliskan di chat ataupun langsung open mic jika ingin menyampaikan langsung. Seperti itu. Kita masih punya waktu ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, tadi kan Kak Anissa menyampaikan tentang apa ya trik-trik atau cara-cara menuliskan skripsi yang memang kebetulan mengambil tema penggunaan media seperti itu. Saya berpikir begini, jika saya seorang mahasiswa S1 mau meneliti media, gitu kan, ya, penggunaan media dalam pembelajaran matematika. Tadi disampaikan mencari di Google Scholar, kan ya. Apakah ini satu-satunya mesin pencari yang bisa kita gunakan? Terus gimana sih cara mensortir jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang layak dijadikan sumber atau semua memang layak dijadikan sumber gitu. Mungkin seperti itu. Oh, pertanyaannya berat ini. Apakah Google Scholar satu-satunya sumber? Tentu saja tidak. Tapi indeksasi yang paling besar memang itu adalah Google Scholar yang paling atau sederhananya yang paling kasar gitu ya, yang paling awal. Kemudian apakah tapi kalau misalkan sudah misalkan teman-teman dari Universitas Negeri Makassar, saya yakin punya repositori gitu ya. Nah, itu bisa mengecek juga penelitian-penelitian dari kakak-kakak tingkat gitu untuk mencari inspirasi.
Kalau di pertanyaan kedua, apakah semua rujukan yang ada di Google Scholar itu bisa langsung kita ambil? Jawabannya tentu tidak, harus kita seleksi dulu ya. Em, untuk ketika saya S1 itu ada sedikit em, hack ya dari teman-teman di angkatan saya gitu. Caranya adalah mencari jurnal berbahasa Inggris gitu ya. Ini sebenarnya agak sedikit em, harus hati-hati kalau menggunakan hack ini. Jadi kita cari jurnal berbahasa Inggris, kemudian kita cek, oh metodenya seperti ini. Nanti kita tinggal mengadaptasi saja dengan kebutuhan siswa di Indonesia. Misalkan kita ganti tingkat jenjang pendidikannya, kita ganti topiknya, tapi secara keseluruhan em, prosedur penelitiannya kita adaptasi dari jurnal X ini, artikel ini gitu. Jadi biasanya kita pakai hack seperti itu. Tapi tentu saja em, kayaknya kalau cara seperti itu hanya yang membedakan adalah tingkat geografis apa ya letak geografisnya saja itu dilakukan di negara. Yang lain ini kita lakukan di negara Indonesia. Gitu. Dan juga jangan tiru apa yang dilakukan em, plek ketiplek yang dilakukan persis seperti yang dilakukan kakak kakak tingkat gitu ya. Kenapa ini pengalaman saya sebagai penguji, kemudian juga saya membantu di LPPM gitu ya untuk mengecek judul, penelitian dan menguji di beberapa prodi yang lain selain prodi pendidikan matematika. Biasanya karena ikut kakak kelas, argumennya itu ya sama seperti sebelumnya Bu gitu atau sama seperti sebelumnya Pak yang sudah-sudah seperti itu. Jadi sebenarnya skripsi itu adalah tujuannya membangun kemampuan kita berpikir secara ilmiah. Jadi yang dilatihkan itu bukan nanti untuk hanya bukan bukan ke tugas akhir yang tebal yang dicetak itu ya, tapi bagaimana proses berpikir ilmiahnya itu terbangun. Caranya tadi kita gunakan sumber-sumber atau rujukan yang itu memang berterima dan layak untuk kita rujuk. Saya yakin kalau Bapak Ibu dosen di Universitas Negeri Makassar dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir di sini sudah bisa lah mengidentifikasi, oh ini jurnalnya abal-abal ini, jangan dikutip gitu ya. Ini jurnalnya ranking Sintanya sudah oke nih, Sinta 3, Sinta 4, reviewernya oke gitu. Misalkan, ini saya kenal ini dewan editornya, saya tahu kapasitas beliau ini oke. Gitu. Atau penulis-penulis yang sudah malang melintang seperti tadi Clement, Sarama atau kalau di bidang GeoGebra itu siapa misalkan yang memang rekam jejak penelitiannya tentang itu. Jadi tidak langsung bisa serta-merta kita ambil. Em, Mungkin ini akan sedikit terdengar sebagai inferioritas ya. Tapi saya lebih suka menggunakan rujukan berbahasa Inggris daripada rujukan yang berbahasa Indonesia. Hanya untuk membandingkan saja gitu, untuk mencari sudut pandang baru. Oh, apakah yang saya lakukan ini sudah berterima belum di audiens atau masyarakat peneliti secara global gitu. Itu sih Mas Badrun dan rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih atas tipsnya. Semoga bisa di-follow up oleh adik-adik mahasiswa, tidak langsung mencari GeoGebra, terus habis itu tadi apa contohnya, gaya kognitif, gitu kan, dan lain sebagainya, terus langsung dipakai apa yang muncul di Google Scholar. Oke, bagus. Kita masih punya waktu nih, sebentar. Saya kembali ke Bang Nasrul. Kalau tidak salah, tadi 10 proses aktivitas pengembangan media itu merupakan proses yang dilalui dalam mata kuliah, gitu kayaknya. Dan ada outputnya yang terakhir kalau tidak salah tadi publikasi. Tapi saya kurang jelas publikasinya dalam bentuk apa. Nah, ada tidak Bang, apa namanya, mahasiswa di masing-masing kelompok atau yang ikut mata kuliah itu memfollow up, menindaklanjuti sebagai apa istilahnya topik skripsinya, supaya langsung ada hasil penelitiannya. Atau bagaimana? Mungkin bisa dieksplor nih, Pak. Oh iya, betul. Jadi eh, kelas mata kuliah itu harapan kita memang menginspirasi mereka untuk mengembangkan ide-idenya. Jadi tidak hanya berhenti di dalam kelas mata kuliah saja, tapi juga ada yang melanjutkan ke tahap penelitian atau bahkan kalau biasa ada disnatalis ya, itu mereka ikutkan lomba, medianya diikutkan lomba. Ya, Yes. Kak, ya di UNM itu setiap bulan 8
ada lomba media pembelajaran, atau setiap bulan satu ada disnatalis di tingkat fakultas, ya kita ikutkan lomba. Tapi yang paling sering menghiasi kalau ada pameran itu ya, pameran disnatalis adalah produk dari mata kuliah ini. Jadi produk mata kuliah ini itu biasa dipamerkan ketika ada acara-acara pameran eh, karya dan kreasi masing-masing fakultas atau masing-masing jurusan ketika disnatalis baik tingkat fakultas maupun universitas. Ah, meskipun tidak banyak yang melanjutkan karena biasanya bergantung pada konsultasi mereka dengan PA, tapi banyak yang Ya, ya cukup banyak yang melanjutkan sampai ke tahap penelitian. Dan tahap penelitian yang mereka pilih ya tadi ada Research and Development (R&D), kemudian ada D juga sesuai dengan kebutuhan. Ya, terbaru ini ada mahasiswa bimbingan saya dengan Pak Jafar. Pengetahuan yang dia peroleh tentang bagaimana membuat media dengan AR dia padukan dengan etnomathematics. Kebetulan Pak Jafar backgroundnya adalah etnomathematics, jadi dia melakukan penelitian membuat media AR. Jadi pengetahuan media AR-nya itu dia peroleh dari mata kuliah ini media pembelajaran manipulatif. Lalu ya disisipkan dengan pengetahuan etnomatematik dari pembimbingnya. Pak pembimbingnya ada Pak Jafarudin. Nah, Pak Jafarudin ini yang mewarnai etnomatematik dalam penelitian mahasiswa kami itu. Nah, itu yang terbaru. Ada juga ya eh, yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan GeoGebra di kelas. Eh, Penelitiannya itu berkaitan dengan lingkungan pembelajaran juga. Bagaimana mendesain lingkungan pembelajaran matematika di tingkat SMP. Dan saya melihat bahwa ada proses pembelajaran yang berlanjut ketika apa yang mereka hasilkan di mata kuliah itu dilanjutkan ke tahap penelitian. Artinya mereka serius untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh di salah satu mata kuliah. Dan memang itu juga yang diharapkan. Diharapkan bahwa pengetahuan yang mereka peroleh di kelas-kelas mata kuliah itu kalau bisa dilanjutkan ke tahap penelitian sehingga pengetahuan mereka at- pengetahuan mereka mendalam, pengalaman belajar mereka lebih meningkat, ya, lebih implementatif misalnya karena tidak hanya secara teoritis mereka kaji di dalam kelas, tapi mereka juga bawa di ruang-ruang penelitian. Ya, ruang-ruang penelitian itu memungkinkan mereka untuk melakukan rekayasa, penelusuran lebih jauh. Baik, saya kira itu. Terima kasih. ya. Ini pertanyaan terakhir. Ah, ada, ntar. Ada Iya, di panjang sini, ini ya. di sini sudah masuk waktu duhur, menjelang waktu Ya, duhur ya. Jadi, yes. Oke, ini ya. terakhir berarti untuk Bu Nisa. Dijawab dengan singkat ya mungkin ya. Walaupun panjang saya nggak tahu pertanyaannya di mana, cuma saya bacakan aja. Izin bertanya, Ibu, rekan ya. Dalam penelitian pengembangan media, fokus permasalahan adalah hal yang mencakup secara umum yaitu matematika, misalnya minat atau motivasi belajar, bukan berfokus pada materi A, B, atau C dalam matematika. Nah, apakah secara aturan penelitian pengembangan bisa dibenarkan atau tidak? Nah, mungkin ya berbicara tentang pengembangan tadi kan Ibu Anissa, jadi bisa direspon secara singkat. Oke, kalau menurut saya bisa bisa sih gitu. Kenapa enggak gitu ya. Jadi Hmm. kalau misalkan motivasi belajar itu kan apa ya, ide pokok yang sangat luas sekali gitu. Itu nanti bisa digali lagi motivasi belajarnya dilihat dari apa. Kita definisikan itu di penelitian kita. Misalkan motivasi belajar em, bangun ruang gitu ya. Motivasi belajar di topik bangun ruang karena tidak semua anak punya kemampuan spasial yang bagus gitu. Misalkan karena mereka kesulitan membayangkan atau memvisualisasikan sehingga kita mengembangkan ini media yang membantu anak untuk memvisualisasikan. Kita lihat apakah mereka lebih termotivasi atau lebih minat belajar ini atau tidak gitu.
Bisa juga kalau kita mau ke minat dan motivasi belajar, itu kita bisa studi eksploratif nih. Jadi kan sudah banyak ya media yang dikembangkan. Ada juga yang media gratis, yang virtual, yang bisa kita manfaatkan. Kita gunakan itu, kita cek gitu ya. Kita cek em, proses atau bagaimana siswa memanfaatkan lingkungan belajar yang kita sediakan tadi gitu. Karena sebenarnya saya meyakini kalau anak kesulitan belajar matematika atau mereka takut itu bisa jadi mereka kurang dilibatkan pada pembelajaran matematika ini. Jadi kita seperti orang yang menuang air gitu. Padahal harusnya anak itu juga membawa aktif gitu ya, mengajukan gelas untuk kita kemudian mengisinya dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi bagaimana melibatkan anak-anak supaya lebih terlibat ya tadi salah satunya dengan media gitu. Jadi kita rancang medianya memang khusus untuk mengaktifasi atau menarik minat ataupun motivasi belajar gitu. Jadi memang em, apa namanya tadi kalau takut tidak sesuai dengan gaya belajar atau yang lainnya nanti bisa dicek lagi ya tentang teori gaya belajar ya karena teori itu em, sepemahaman saya pseudoscience jadi kita kriteria anak-anak itu sebenarnya gampang aja kita lakukan diagnostik mereka sudah bisa apa belum bisa apa dari situ kita tahu mereka butuhnya belajar apa. Dari situ Oke, kita bisa mantap. nanti match ya kebutuhannya apa, kita sediakan apa gitu sehingga anak itu levelnya itu sama, tidak terlalu sulit, tapi tidak terlalu sulit untuk mereka belajar, tapi juga tidak terlalu mudah sehingga mereka itu kehilangan tantangan gitu. Itu sih dari saya. Semoga Ah, menjawab ya, Kak. Siapa insya ini? Allah. Insya Allah Kak menjawab. Teddy. Kalau kurang puas nanti bisa hubungi. Tadi di slide-nya kan ada alamat Ya, email. boleh, boleh, boleh Nah, kirim email ke saya. ini ada Bapak Kaprodi juga yang sudah muncul dan kita sudah tepat di akhir sesi gitu kan ya. Sebelum mungkin saya simpulkan dan saya tutup gitu kan, ada yang perlu disampaikan Kak dari Bapak Kaprodi kita ini. Ya, terima kasih Mas Badrun. Sungguh sangat luar biasa ya pencerahan Ya, yang diberikan oleh kedua narasumber kita ini, Bapak Dr. Nasrullah, Ibu Anissa Fatwasari. Ya, saya harap segera menyandang gelar doktor atau PhD ya, yang Amin, sangat amin, terima amin, kasih. sangat menginspirasi, sangat memberikan apa insightful ya ya, ke kita semua di mana tadi dijelaskan oleh Bapak Nasrullah tentang penyusunan media pembelajaran yang ya, sangat terstruktur, sangat sistematis, ya langkah-langkahnya sangat komprehensif. Demikian juga dengan pembahasan tentang metodologi penelitian yang berkaitan dengan media agar media yang dikembangkan di kelas sebagai luaran mata kuliah itu memberikan manfaat secara teoritis dan empiris. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber, terima kasih kepada IGRIMED telah memfasilitasi webinar ini. Mas Badrun ya. Terima kasih juga kepada para dosen, para guru dan para mahasiswa. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa di episode yang ketiga insya Allah. insya Allah. Oke, terima kasih atas kata-kata penutupnya dari Bapak Fajar selaku Kaprodi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Makassar. Nah, tibalah saatnya kita di akhir sesi ya. Wah, keren sekali sih hari ini. Acaranya mulai tepat waktu, kita ngobrol informal, terus habis itu pembicara juga tepat waktu 30 menit, peserta yang sangat antusias gitu kan ya, dan banyak pertanyaan yang tadi di-sharingkan antara peserta dengan pembicara gitu kan ya. Dan saya juga mau sampaikan terima kasih atas apa namanya kepada Universitas Negeri Makassar atas kerjasama ini dan juga terima kasih kepada kedua pemateri yang pemateri pertama menyampaikan 10 tahapan dalam mendesain manipulatif atau alat peraga dilanjutkan dengan pemateri kedua yang memberikan teori gitu kan ya yang bisa dipakai saat mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan alat peraga baik teori tentang kajian pustakanya atau teori pengembangannya ataupun juga metodologinya dan ini sudah paket lengkap gitu kan ya untuk jadi bekal gitu kan ya. Harapannya sih banyak mahasiswa ataupun dosen gitu kan ya ataupun guru yang ke depan mempraktekkan menggunakan meneliti dengan menggunakan
menggunakan media pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman matematika anak-anak Indonesia dari level SD, SMP, ataupun SMA. Untuk peserta, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya tadi mencatat maksimal ada 85 peserta yang gabung dari total sekitar 101 ke atas lah lebih. Jadi ini partisipasinya 80% lebih dan ini cukup bagus yang sama suksesnya dengan episode yang pertama kita. Dan jangan lupa tetap di grup WA, gitu kan ya. Kita akan ada episode ketiga. Bocorannya adalah tentang pembelajaran dan juga assessment dalam matematika, baik itu untuk level SD, SMP, atau SMA. Kapan itu? Siapa pembicaranya? Tunggu, masih menjadi rahasia. Nanti informasinya akan di-share resmi, gitu kan ya. Saya selaku moderator, terima kasih dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.